Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official. Bagaimana kabar kalian di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya setia terus bersama channel YouTube Falah Official. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan juga share. Gratis teman-teman. Dan juga jangan lupa klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terupdate di channel YouTube Falah Official. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini spesial banget buat kalian yang sudah request bagaimana sih kak terjadinya gunung meletus. Saya buatkan video edukatif untuk kalian semua. Tahukah teman-teman semua, sebelum kita membahas tentang peristiwa gunung meletus, kita harus tahu dengan yang namanya gunung berapi. Gunung berapi, teman-teman, adalah arsitek geologi bagi bumi. Gunung berapi inilah yang menciptakan lebih dari 80% permukaan planet kita. Meletakkan dasar yang memungkinkan kehidupan untuk berkembang. Kekuatan eksplosif mereka menghasilkan kawah-kawah. Sungai lava pun menyebar. Tetapi seiring berjalannya waktu, unsur-unsur tersebut memecah batuan vulkanik, membebaskan nutrisi dari penjara berbatu yang menciptakan tanah yang sangat subur dan juga memungkinkan peradaban berkembang. Tahukah teman-teman semua, gunung berapi tersebar di setiap benua, bahkan di Antartika. Dilansir dari nationalgeographic.com, setiap 1.500 gunung berapi masih dianggap berpotensi aktif di seluruh dunia saat ini teman-teman. Meskipun keberadaannya dapat memberikan kehidupan, namun gunung berapi juga memberikan ancaman bagi lingkungan sekitar dengan letusannya. Gunung meletus memang menjadi bencana alam yang berbahaya dan dapat menimbulkan banyak kerusakan. Letusan gunung berapi adalah ketika lava dan gas dilepaskan dari gunung berapi yang terkadang keluar secara eksplosif. Tapi apa sih yang menjadi penyebab terjadinya gunung meletus? Penyebab terjadinya gunung meletus bisa dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena adanya peningkatan kegempaan vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanisme. Gempa vulkanik juga dapat terjadi karena aktivitas magma di dalam gunung berapi. Peningkatan kegempaan vulkanik ini bisa memicu gunung meletus. Jika aktivitas kegempaan vulkanik semakin hari semakin banyak dan membesar, maka gunung berapi bisa meletus dan masyarakat di sekitar akan dihimbau untuk waspada hingga mengungsi. Penyebab terjadinya gunung meletus yang kedua adalah karena pergerakan tektonik. Pergerakan tektonik terjadi pada struktur lapisan bumi di bawah gunung. Gerakan lempeng ini misalnya dapat menyebabkan meningkatnya tekanan pada dapur magma dan pada akhirnya akan membuat magma tersebut terdorong ke atas hingga berada tepat di bawah kawah. Pergerakan tektonik ini juga membuat suhu di kawah meningkat secara signifikan seiring naiknya magma. Air tanah di sekitar kawah menjadi kering dan hewan-hewan yang ada di gunung akan turun gunung untuk menyelamatkan diri. Kemudian terjadinya deformasi badan gunung. Deformasi badan gunung adalah peningkatan gelombang magnet dan listrik yang menyebabkan lapisan batuan gunung dapat mempengaruhi bagian dalam. Kondisi inilah yang bisa membuat dapur magma menjadi tersumbat akibat deformasi batuan penyusun gunung. Deformasi badan gunung dapat diketahui melalui analisa geometrik menggunakan data hasil pengamatan yang terdiri dari pergeseran dan regangan. Pergeseran menunjukkan perubahan arah dan besar deformasi dengan menggunakan data posisi dari dua waktu pengamatan yang berbeda. Sedangkan regangan menunjukkan gerakan tubuh gunung api dan tekanan magma yang diperoleh dari hasil regangan. Kemudian lempeng-lempengan bumi yang berdesakan. Lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan atau saling menghimpit satu sama lain dapat menyebabkan tekanan yang besar dan juga dorongan ke permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tektonik lainnya. Selain itu, hal ini juga menyebabkan gempa vulkanik serta meningkatkan aktivitas geologi dari gunung berapi. Kemudian penyebab terakhir yaitu tekanan yang sangat tinggi. Gunung meletus
dapat terjadi karena adanya dorongan cairan magma yang bergerak ke atas dan masuk ke saluran kawah. Apabila di sepanjang perjalanan magma dalam menyusuri saluran kawah tersebut mengalami sumbatan, maka bisa menimbulkan ledakan yang sangat besar, yaitu gunung meletus. Semakin besar tekanan dan juga volume magmanya, maka semakin kuat ledakan yang mungkin akan terjadi. Setelah teman-teman mengetahui penyebab terjadinya gunung meletus, berikut ini ada tanda gunung akan meletus. Berikut ini ada tanda gunung meletus. Yang pertama yaitu air mengering. Suhu kawah yang memanas akan membuat kondisi sumber air gunung ikut berkurang. Kemudian suhu sekitar lereng memanas. Tanda berikutnya hampir sama teman-teman. Namun hawa panas yang muncul tak hanya di gunung saja. Daerah di wilayah kaki gunung pun juga akan merasakan panas. Kemudian adanya suara gemuruh. Gunung meletus juga sering diawali dengan suara gemuruh dari dalam perut bumi. Suara inilah yang disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Kemudian hewan liar pun mulai turun. Hewan liar akan merasakan tidak nyaman dan perubahan ketika gunung hendak meletus. Hewan liar bisa lari ke wilayah penduduk atau perkebunan untuk mencari tempat makan sementara. Kemudian tumbuhan lebih mudah layu. Tumbuhan di sekitar gunung biasanya akan mudah layu karena suhu panas yang meningkat. Magma yang bergerak ke atas dekat dengan lapisan tanah menjadi tanda bahwa lava lebih dekat dengan puncak gunung. Kemudian bagaimana sih antisipasi dan evakuasi ketika gunung meletus? Persiapan dalam menghadapi letusan gunung berapi yaitu kita harus mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi. Kemudian membuat perencanaan penanganan bencana, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan, dan mempersiapkan kebutuhan dasar para pengungsi. Jika terjadi letusan gunung berapi, teman-teman hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang peristiwa gunung meletus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mengedukasi kalian semua. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe, buruan subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan juga share. Gratis teman-teman. Dan juga klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Fala Official. Terima kasih teman-teman semua. Next time kita ketemu lagi di channel YouTube Fala Official. Sampai jumpa.